Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Maxon Cinema 4D. Dan kali ini kita akan belajar basic dari Dynamics ya. Apa itu Dynamics? Agak susah juga saya jelasinnya, tetap kalau kita ngecek di Google gitu ya, Dynamics itu di sini adalah cabang dari Physics Development dan Classic Mechanics. Jadi gampangnya gini aja. Di software 3D Dynamics itu akan menyangkut soal gaya fisik ya. Gaya fisik itu ya berarti dalam suatu bisa dibilang benda itu mengalami gravitasi, gesekan, benturan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya ada contoh di sini. Saya ada contoh di sini. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ini di Instagram saya, ya, jadi saya pernah membuat ini adalah contoh dari Dynamics ya. Di sini ada gravitasi, gesekan, benturan seperti itu ya. Nah, di sini juga. Nah, seperti ini. Jadi dia juga saling sesama benda ini dia menumpuk ya, dan ini adalah benturan dan gesekan. Ya, seperti ini. Jadi seperti dunia nyata gitu ya. Nah, untuk mempelajari Dynamics ini kita langsung ke Maxon Cinema 4D nya. Jadi kalau kita belum menambahkan fitur Dynamics, misalnya di sini saya taruh floor di sini ya, lantai ya, dan di sini ada objeknya. Nggak usah besar, segini aja misalnya. Oke. Seperti kita tahu, kalau seperti ini belum ada Dynamics, dia akan bendanya akan diam aja di situ ya. Dan kalau kita lihat di sini, bendanya juga bisa melayang atau bisa menembus. Nah, ini nggak terjadi di dunia nyata ya. Makanya di sini ini Dynamics-nya belum dinyalakan seperti ini. Jadi bisa menembus-nembus seperti ini. Oke. Nah, jadi sebelum Dynamics-nya dinyalakan, kita setting dulu untuk projectnya ya. Jadi bisa langsung di Ctrl D seperti ini, project setting, atau bisa di sini aja di edit project setting, Ctrl D ya, sama aja ya. Oops. Nah, jadi di sini kita lihat di sini ada tab Dynamics. Nah, Dynamics ini bisa dinyalakan atau tidak ya. Di sini juga kita bisa menentukan gravitasinya 1000 cm gitu ya. Kalau ini standar settingannya di 1000 cm, misalnya nanti terlalu cepat bisa dikurangi, dan time scale-nya juga bisa diatur, density-nya dan lain-lain. Nah, jadi seperti ini. Untuk menjalankan Dynamics-nya, kita atur dulu yang mana aja yang terkena. Misalnya si lantai ini. Nanti ini kita akan jadikan si dasar benturannya ya. Nah, jadi di sini di floor klik kanan, kita pakai simulation tag ya, karena ini kan berbentuknya simulasi ya, seperti dunia nyata ya. Simulation tag, lalu pilih yang collider body. Oke, kita klik play. Ini belum ada efek apa-apa ya, karena si benda yang menjadi benturannya belum ditambahkan. Jadi di sini si cube ini saya naikkan dulu sedikit, lalu klik kanan, kita jadikan sebagai benda utamanya ya, simulation tag lagi. Lalu saya pakai yang rigid body. Rigid body adalah benda padat ya. Oke, kalau saya klik play di sini, nah dia sudah jadi benda padat yang berbenturan sama lantainya ya. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini kita bisa atur Dynamics-nya. Misalnya kalau di sini ini misalnya bounce-nya ini kan 50%, kita tambahkan misalnya 100%, dan dia efeknya akan mantulnya lebih tinggi. Misalnya saya tambahkan 500 gitu, dia akan mantulnya boom berlebihan ya. Oke, misalnya 100 saja. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya kita tambahkan benda-benda lain, misalnya ini
misalnya ini saya buat seperti ini aja deh biar gampang aja. Misalnya saya putar seperti ini, kita buat misalnya kayak perosotan gitu ya. Nah, lalu di atasnya kita kasih ini deh misalnya, sorry, yang ini aja deh, yang gampang deh. Nah, jadi kalau ini kita tambahkan objek di sini, saya buat sphere-nya ini, bolanya ini seperti tadi, simulation tag. Mana dia? Ini rigid body. Nah, kalau saya klik play, dia masih menembus si ini ya, si tembok ini ya, karena si tembok ini tidak termasuk di dynamics. Nah, kalau ada bentuk seperti ini artinya sudah ditambahkan dynamics ya. Nah, si cube ini, si temboknya ini, kita tambahkan simulation tag, kita jadikan collider body untuk, nah, supaya si objeknya collide ya. Collide itu apa ya, bersandar gitu, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman salah memasukkan simulation tag, misalnya saya klik sini, misalnya teman-teman tambahkan rigid body, nah, si tembok ini akan menjadi benda juga. Nah, jadi kalau misalnya benda ketemu rigid body ketemu dengan collider body, dia akan berbenturan. Jadinya si tembok ini akan berbenturan sama lantai ya. Kalau di dunia nyata kan padat ketemu padat, dia nggak bisa menembus seperti ini. Akhirnya dia akan konflik dan menimbulkan efek. Dia akan apa ya, seperti, nah itu seperti itulah namanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau misalnya membuat yang seperti ini, sorry, mana ya. Nah, ini kita membuat dia masuk ke dalam benda ya. Nah, jadi kita buat baru aja. Jadi kita butuhkan lantainya, lalu bendanya kita bisa bentuk aja di sini. Saya pakai pen, kita gambar dulu aja. Mungkin saya nggak terlalu yang detail ya, karena kita di sini belajarnya tentang dynamics, bukan modeling. Jadi ini saya buat seperti ini aja misalnya. Nah, spline ini kita buat latte mana ya. Nah, supaya jadi kayak cangkir gini ya. Nah, si cangkir ini saya buat collider, kita buat rigid body dan floornya menjadi collider body ya. Jadi si penampungnya, nah, gitu. Ini jangan terlalu tinggi sama lantainya supaya nggak mental. Nah, oke. Kita tinggal tambahkan objeknya. Misalnya objeknya ini bola aja ya, yang gampang ya. Nah, kalau kita tambahkan sphere ini simulation tag lagi dan rigid body, kalau saya klik play, nah, si bola nggak masuk ke gelasnya ya, karena si gelasnya ini dianggapnya masih
satu kesatuan nih, jadi kayak melayang, dia nggak bisa masuk. Nah jadi di sini di LED ini, di dynamics bodinya klik, lalu pilih yang collision ini, collision. Di shape-nya ini karena otomatis dia dianggapnya ini satu kesatuan ya, kita buat yang static mesh. Kita klik lagi. Nah si bolanya jadi jatuh ke dalam. Kalau tadi di auto dia anggapnya ini ya bendanya segini, jadi kita atur lagi ke static mesh. Dibanding kalau teman-teman salah pilih misalnya ke moving mesh, mungkin nanti ada efek lain ya, tapi ini mungkin belum kelihatan karena dianggapnya si gelas ini benda bergerak gitu. Misalnya ini. Nah biasanya saya pakai yang statis aja kalau misalnya seperti ini. Nah bagaimana kalau misalnya bendanya banyak, dia bisa saling bertubrukan ya. Oke, kita tambahkan di sini. Misalnya saya ada bola, ada kotak juga di sini. Oke. Dan mungkin ada ini. Oke, seperti itu ya. Lalu kita bisa tambahkan, mungkin teman-teman bisa tambahkan objek lain ya. Kita tambahkan di sini demo graph cloner. Jadi kita akan mengklon benda-benda ini. Jadi misalnya kita klon si lingkaran dulu deh, masukkan ke sini. Nah si bola ini sudah jadi beberapa ya. Nah sini bolanya kita tambahkan misalnya ini. Misalnya kita buat 10 buah dan modenya dikit kita rubah jadi grid seperti ini, atau mungkin ya grid aja deh yang gampang ya. Lalu jaraknya kita bisa atur di sini. Kalau kita klik play, dia akan, nah seperti itu. Mungkin ini gelasnya saya kecilin dulu deh ya, supaya nggak terlalu, misalnya gini deh, jadi mangkok dah. Ini kita atur sini. Oke, biar kelihatan ya. Nah seperti itu. Ini juga kalau kita misalnya mau campur-campur antara bola terus cincin dan kotak ini, kita tinggal masukkan aja di sininya. Nah jadi buat seperti ini ya, jangan di dalam si sphere-nya, jadi sphere-nya berubah. Nah kita masukkan ke dalam clonernya. Nah seperti ini. Nah bentuknya juga kita atur di cloner. Misalnya mau tambahkan objeknya, nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kita klik play. Oke. Ini kenapa cuma bolanya aja yang jatuh, karena si torus dan cube ini kita belum tambahkan si simulationnya. Kita bisa copy aja, klik Ctrl dan tarik ke atas ini, jadi ada plus gitu ya. Nah kita klik play lagi. Nah dia akan, kenapa nggak jatuhnya ke dalam semua, karena kalau kita lihat di sini benda-benda ini saling menempel biasanya. Nah ini seperti ini menempel, ini pasti dia akan saling dorong ya. Caranya kita atur lagi si posisinya kita bisa geser-geser di sini. Nah seperti ini. Ini si cangkirnya bisa saya besarkan lagi.
Oke, seperti ini. Dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita atur seberapa bouncingnya, seberapa banyaknya efek pantulannya ada di sini. Kita drag aja semua si simulation tag-nya dari cube, torus, dan sphere ini. Kita bisa atur bounce di sini, misalnya 30% aja. Lalu friction ini gesekannya mungkin 50, jadi dia. Nah, kalau misalnya pantulannya kita tambahkan, dia akan mantulnya juga lebih banyak, lebih tinggi. Nah, untuk gesekan kita bisa atur di bendanya, di benda yang yang jatuhnya atau benda yang collidernya gitu ya. Misalnya si mangkoknya ini, pantulannya saya buat 0, frictionnya saya tambahkan supaya dia keset gitu ya. Nah, ini juga misalnya saya buat bendanya ini kesat gitu ya, dia juga nggak terlalu gesek jauh-jauh. Nah, gitu. Dan misalnya floornya saya buat pantulannya juga 0, jadi waktu dia jatuh ke lantai dia nggak mantul terlalu jauh. Nah, di sini masih ada gesekan, si bendanya masih seperti ini, licin gitu ya. Nah, ini juga bisa kita atur di sini gesekannya, frictionnya kita tambahkan. Oke, mungkin di floor mungkin ya. Frictionnya kita tambahkan 100 supaya si floornya jadi kesat. Nah, tuh dia langsung berhenti kan. Misalnya si mangkoknya mungkin saya kecilin lagi supaya dia tumpah-tumpah. Nah, dia jadi langsung berhenti ya. Ini. Nah, seperti itu. Oke. Ya, ini itu dia pengenalan Dynamix. Jadi nanti teman-teman bisa coba-coba untuk membuat seperti ini gitu ya. Jadi dia saling bertumpuk lalu jatuh, terbentur-bentur seperti ini. Oke. Ya, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.